Acara selanjutnya pembupasan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Salim Al-Jufri. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وزد على عبدك المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah, guru kita bersama, guru yang telah membimbing kita selama ini, Syekh Kiai Haji Amran Wali Al-Khadidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Amin. Allah sehatkan badan beliau. Amin. Dan insya Allah bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Amin. Juga beserta keluarga besar Abu Ya, insya Allah dengan doa yang sama. Begitu juga yang kami muliakan para tuan guru yang hadir, jauh-jauh juga ada Kiai Haji Zain yang alhamdulillah saya sudah pernah jumpa dengan beliau sekali waktu di Bogor. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita pada malam hari ini. Juga para bupati yang hadir, wakil bupati, wakil wali kota, juga bersama dengan kami juga Bupati Gorontalo yang alhamdulillah beliau ini istiqomah sekali. Jadi kalau mau dilihat Bupati Gorontalo, ini bupati yang luar biasa. Masya Allah, beliau mengorbankan waktunya datang bersama keluarga, bersama rombongan untuk memenuhi atau menghadiri daripada acara yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Pak Bupati senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah yang hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan mohon maaf sebesar-besarnya para wali yang bergabung di EPTTI. Insya Allah kita semua yang hadir hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini masih hidup, karena sudah banyak yang meninggal, banyak yang sudah wafat. Ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah, maka dipergunakan baik-baik waktu ini. Ya, mumpung masih ada Abu Ya yang membimbing kita, maka pergunakan. Jangan sampai Masya Allah selama ini orang lain sudah terbang, orang lain sudah cepat jalannya, kita masih jalan di tempat sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan sampai ajal kita datang, insya Allah kita semua datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah bisa mencintai dan mengikuti mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena insya Allah sebentar juga ada Kiai Zain yang akan menyampaikan tausiah. Jadi insya Allah waktu ya nanti kalau sudah terlalu lama ditegur saja, tidak apa-apa. Nanti saya berhenti sendiri. Jadi alhamdulillah saya
teringat di Gorontalo itu ada kebiasaan baik. Ulama-ulama di Gorontalo itu hampir bukan lagi dikatakan sebagian, tidak, hampir semua itu adalah sufi. Dan ajaran ini yang memang sudah ada dari dulu. Kita hadir di sini bukan sesuatu yang baru hadir. Kesufian ini sudah dari dulu, bukan nanti sekarang. Dan ulama-ulama yang datang dari dulu yang mendakwai Islam yang ada di Indonesia, khususnya para wali songo dan lain-lain, ini semua mereka sufi yang memegang teguh daripada ajaran tasawuf. Alhamdulillah kita sekarang masih dibimbing dan masih dengan ajaran yang sama apa yang telah dibawa oleh guru kita bersama Abu Ya. Maka alhamdulillah jemaah sekalian, ada di Gorontalo itu kebiasaan tidak terlalu jauh, kira-kira 10 tahun yang lalu. Mereka itu dulu di Gorontalo sering pakai baju koko. Nah, baju koko ini yang saya lihat di Aceh paling banyak yang pakai baju koko. Baju koko itu satu kantong di atas, 2 kantong di bawah. Ya atau tidak? Nah, itu satu kantong di atas, 2 kantong di bawah. Mereka, para ulama dulu di Gorontalo sering bawa biji kacang hijau. Biji kacang hijau ini ditaruh di kantong atas. Kemudian mereka keluar rumah. Setiap kali melakukan kebaikan diambil satu ditaruh di kantong sebelah kanan bawah. Setiap kali melakukan dosa diambil satu ditaruh di kantong sebelah kiri bawah. Sampai di rumah dihitung, hari ini saya lebih banyak melakukan kebaikan atau dosa. Kira-kira sufi atau bukan? Sufi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka para ulama sampai seperti itu. Itu kebiasaan yang baik hadirin. Maka alhamdulillah kita pada malam hari ini kumpul dalam acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya bincang-bincang dengan KZ cukup lama. Saya bilang Masya Allah, saya lihat Abu Ya ini tenang, kayak tidak ada beban. Padahal yang beliau dapatkan sekarang ini sebenarnya berat sekali hadirin. Saya bilang sama KZ, saya bilang demi Allah, kalau saya di posisinya Abu Ya mungkin saya sudah jatuh rubuh. Saya jatuh pasti hadirin. Jadi bagaimana orang yang saleh, kekasih Allah itu, kalau seandainya dapat masalah tetap tenang. Antum kalau ada masalah di luar, pasti nggak tenang di rumah. Pasti nggak tenang kalau jumpa sama orang. Tapi beliau tetap tenang seakan-akan tidak ada masalah. Itulah yang telah dibawa, yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini adalah pewaris para nabi. Inilah pewaris para nabi hadirin. Ketenangan mereka, Masya Allah, seakan-akan tidak ada masalah. Sabarnya mereka. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika dihujat, ketika dihina, ketika dicaci maki. Bukan hanya itu, dilempari pakai batu. Dan saya dengar juga Abu Ya kayaknya dilempari pakai batu. Subhanallah hadirin, bagaimana sabarnya beliau tetap tenang dan tidak membalas. Seakan-akan tidak ada masalah. Subhanallah. Ini yang beliau pandang bahwasannya kalau istilah dalam ilmu tasawuf dibilang tidak ada lagi makhluk, mana makhluk ini. Beliau sudah tidak lihat lagi karena yang menjadi tujuan beliau adalah Allah. Tidak ada yang lain. Maka subhanallah hadirin. Jadi bagaimana Nabi Muhammad ketika waktu itu dilempari pakai batu sampai gigi geraham beliau terbelah, subhanallah, sampai beliau sabar. Apa kata beliau? Ya Allah, kalau seandainya ini dengan cacian, dengan makian, dengan lemparan batu itu yang membuat engkau ridho kepadaku, demi Allah nggak apa-apa, yang penting engkau ridho kepadaku. Jadi yang menjadi tujuan mereka siapa? Allah. Itu dari orang-orang soleh hati. Maka itu yang dari kemarin-kemarin yang saya lihat dari Abu Ya. Beliau tetap istiqomah dengan sholatnya, beliau tetap istiqomah dengan Qur'annya, beliau tetap istiqomah dengan mengajarnya. Saya sampaikan, kalau saya ada punya masalah begitu, saya mungkin sudah diam di rumah, tutup pintu rumah. Saya nggak mau tunggu lagi orang mau datang. Ini masalah besar hadirin, subhanallah. Nah, inilah kekuatannya guru kita bersama, insya Allah beliau senantiasa memberikan limpahannya kepada kita semua. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, singkat yang kita harus ketahui, Nabi Muhammad itu lahir dengan penuh keajaiban luar biasa. Ada yang waktu itu disebutkan dalam kitab-kitab ahli sejarah, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ada 4 perempuan yang menemani persalinannya Aminah. Yang 4 perempuan ini semuanya jadi berkah. Yang pertama ada namanya Fatimah,
yang kedua ada namanya Syafa', yang ketiga ada namanya Ummu Aiman, dan yang keempat namanya Thuwaibah. Empat ini semuanya mendapatkan keberkahan daripada kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah Fatimah. Fatimah itu punya anak namanya Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As itu berkat ini Fatimah lahir atau hadir ketika lahirnya Nabi Muhammad, maka subhanallah Utsman bin Abil As ditunjuk sama Nabi menjadi pemimpin terhadap kaumnya. Di situ pernah ketika sudah besar Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Rasul, kata Nabi Muhammad kepada Utsman bin Abil As, "Ya Utsman, anta imamu qaumik." Wahai Utsman, engkau adalah pemimpin daripada kaummu. Jadi ditunjuk langsung sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan kedua adalah Thuwaibah. Thuwaibah itu berkat hadir dalam maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka subhanallah Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Antum kenal Abu Lahab? Ada di mana pemuda? Ketemu di mana? Ini Abu Lahab, dia pamannya Nabi, benci sama Rasulullah. Tapi subhanallah ketika mendengarkan kabar kelahiran Rasulullah, senang itu Abu Lahab. Ini sebenarnya aneh kita. Kalau seandainya kita dengan lahirnya Nabi biasa-biasa, harus dicek itu iman hati. Harus dicek. Kita seandainya, masya Allah, kalau seandainya ada orang kita punya kambing yang lahir, senang atau tidak? Ayam bertelur senang atau tidak? Anak kita lahir senang atau tidak? Kok Sayyidul Anbiya, Sayyidul Makhluqin, kok lahir kita biasa-biasa saja Nabi Muhammad? Hati-hati itu iman hadirin. Itu Abu Lahab ketika mendengarkan kabar Rasulullah lahir, dia gembira, saking senangnya dia merdekakan dia punya budak namanya Thuwaibah. Sampai-sampai ketika itu setiap hari Senin kita baca dalam Sahihul Bukhari, itu Abu Lahab setiap hari Senin siksanya diringankan sama Allah gara-gara gembira dengan kelahiran. Diringankan siksanya sama Allah. Tidak dapat azab setiap hari Senin, dan setiap hari Senin keluar di antara telunjuk dan jempolnya Abu Lahab itu air yang dia isap setiap hari Senin. Subhanallah, karena gembira dengan Nabi. Oleh karena itu masya Allah dikatakan oleh salah seorang ulama, "Idza law kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada hatta annahu fi yawm al-ithnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada wa ma dhanna bil 'abd alladhi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan." Kalau seandainya ini Abu Lahab saja yang sudah kafir divonis dengan tabbat yada Abi Lahab wa tab, akan tetapi setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah karena gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang muslim, yang cinta sama Nabi, yang taat sama Rasulullah, kok bisa diadab dengan cara dengan merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan guru-guru kita, alhamdulillah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Fatimah dapat keberkahan, Thuwaibah dapat keberkahan, Ummu Aiman dapat keberkahan. Ummu Aiman punya suami namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu dapat anak dari Ummu Aiman siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini umur 17 tahun, masya Allah sudah memimpin perang, ditunjuk langsung sama Nabi Muhammad. Di belakangnya Usamah itu Abu Bakar, di belakangnya Usamah Sayyidina Umar. Itu dipimpin langsung oleh Usamah bin Zaid umur 17 tahun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan itu semua, hadiri Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Ummu Aiman dapat berkat. Itu Usamah dijuluki dengan Hubbu Rasulillah, orang yang menjadi terkasihnya, tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Syafa'. Syafa' itu punya anak namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi yang terkaya. Itu Abdurrahman bin Auf, masya Allah sudah terkaya, kemudian juga mendapatkan kabar gembira dari Nabi, salah satu sahabat yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin dapatkan itu semua, harus gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bicara soal Nabi ini sebenarnya panjang, berat. Pewaris Nabi kita sudah lihat. Pewaris Nabi sudah seperti ini, bagaimana demikian Muhammad? Pewaris Nabi kita sudah lihat di depan kita, murabi kita sudah lihat bagaimana. Bagaimana dengan kanjeng Nabi Muhammad? Itu Nabi Muhammad hadirin. Disebutkan dalam maulid itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu insan, manusia yang paling mulia, yang paling terbaik, baik dari fisiknya maupun dari perangainya. Gak ada manusia yang paling sempurna dari Rasulullah hadirin. Nabi Muhammad paling sempurna. Yang lebih tampan siapa dari semua makhluk? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Yakin?
Saya kasih contoh sekarang. Di dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilihat sama perempuan-perempuan, itu mereka sampai potong jemari mereka. Jari jemari dipotong sama perempuan, terpana melihat ketampanan Nabi Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna. Tangan jari jemari dipotong sama perempuan kelihatan. Masya Allah tampannya Nabi Yusuf. Pernah nggak dalam sejarah Nabi Muhammad demikian? Nggak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah ada perempuan lihat begitu sampai potong-potong jari, tidak pernah. Jadi yang lebih tampar siapa? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Boleh berubah tadi. Tadi kalau Nabi Muhammad, Nabi Yusuf pula. Subhanallah hadirin, kenapa kok Nabi Muhammad tidak pernah terjadi seperti kasusnya Nabi Yusuf? Dijawab oleh guru dari guru kami, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Saya dengar dari abahnya, guru kita bersama Abu Ya, itu Syekh Mudawali ya, Al-Khalidi, itu Masya Allah, beliau sempat ke Mekah 2 tahun. Itu yang kami dengar dari sejarahnya. Dan waktu itu di zamannya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi kita sudah tidak salah lagi, karena sanad keilmuannya juga bersambung kepada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Itu daripada guru-guru yang dulu ketika belajar di Mekah pasti belajar kepada beliau. Kalau bukan Sayyid Alwi, bapaknya Sayyid Alwi itu Sayyid Abbas Al-Maliki. Itu yang kita lihat dari NU-nya, itu kita lihat daripada organisasi-organisasi sekarang. Kalau dulu itu para ulama ke Mekah pasti belajar kepada mereka. Masya Allah, itu Sayyid Muhammad sudah meninggal tahun 2005. Saya ceritakan sedikit Sayyid Muhammad ini. 2005 meninggal dunia. Itu Sayyid Muhammad sangat cinta dengan Maulid Nabi. Itu beliau kalau masuk bulan Maulid, itu semua Maulid dibaca. Dari Maulid Tiba, dari Barzanji, dari Sibtu Toro, semua Maulid dibaca oleh Sayyid Muhammad. Itu Sayyid Muhammad hadirin, guru dari guru kami, umur 15 tahun sudah dapat gelar doktor. Ada yang pernah dapat gelar doktor 15 tahun? Di 15 tahun dapat gelar doktor. Itu beliau, umur 20-an tahun sudah dapat profesor beliau. Saking pintarnya, itu beliau doktornya ilmu hadis. Baca maulid setiap bulan Maulid Nabi. Dan beliau paling suka Maulid Tiba atau Maulid Daibai. Subhanallah, itu beliau meninggal tahun 2005. Itu kebiasaan di Mekah, setiap 1 tahun itu digali kuburannya. Dilihat jenazahnya masih utuh atau tidak. Kalau sudah tidak utuh atau sudah tidak ada, ditaruh lagi jenazah baru. Begitu. Jadi Masya Allah, tahun pertama digali jenazahnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini kejadiannya tidak diekspos di tempat umum. Ini disampaikan oleh guru kami. Digali, subhanallah, 1 tahun pertama, subhanallah jenazahnya masih utuh, kain kafannya masih utuh, dan wanginya masih harum. Tahun kedua, tahun ketiga, sampai 10 tahun terakhir, itu ketika habis beliau wafat, 10 tahun kemudian digali lagi. Dipikir jenazahnya sudah hancur, subhanallah, jenazahnya masih utuh, kain kafannya nggak rusak, wanginya masih harum. Ini orang yang pecinta dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya kita harus tahu bagaimana Nabi dari segi tampannya, dari segi perangainya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tadi kita berdiri tadi baca anta syamsun anta fajrun. Kira-kira Nabi Muhammad kayak matahari dan rembulan. Iya tuh dia. Iya. Itu yang tulis beliau. Masya Allah, anta syamsun anta badrun. Adakah sahabat yang memuji Nabi demikian? Wallahi al-azim, ada. Sayyidina Abu Hurairah ketika melihat Rasulullah, dia bilang, ya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Saya melihat Nabi Muhammad seakan-akan matahari yang lagi mengelilingi wajahnya. Itu Nabi Muhammad hadirin. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain ada Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far waktu itu lagi jalan, waktu lagi bulan purnama. Tiba-tiba Rasulullah lagi di luar rumah beliau. Sayyidina Ja'far datang, dia lihat rembulan, dia lihat wajah Nabi. Dia lihat bulan, dia lihat wajah Nabi. Akhirnya Rasulullah tanya, ya Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Ya Ja'far, gimana? Ra'aitani wa ra'aital qamar. Ada apa engkau lihat? Saya baru lihat bulan purnama. Apa dijawab oleh Sayyidina Ja'far? Dia bilang, ya Rasulullah, ra'aitul qamar wa ra'aitu wajhak. Wahai Nabi Muhammad, saya lihat bulan purnama dan saya melihat wajahmu. Fa wallahi la wajhaka adwa wa ahsan min al-qamar. Demi Allah, wajahmu lebih indah dan lebih terang daripada bulan purnama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa hadirin.
Ketampanan Nabi Muhammad diibaratkan seperti matahari, diibaratkan seperti rembulan. Sampai-sampai ada salah satu syair, penyair Nabi Muhammad namanya Hasan bin Thabit. Dia pernah bilang sama Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, wa ajmalu minka lam tarakatu aini." Wahai Nabi Muhammad, ketampananmu itu enggak pernah terlihat oleh mata. Wa ahsanu minka lam talid nisa'u. Keindahan engkau wahai Rasulullah enggak pernah terlahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan engkau diciptakan wahai Rasulullah terbebas dari segala aib dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau wahai Rasulullah diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesanan engkau sendiri. Ganteng atau tidak? Indah lagi. Oleh karena itu kita harus bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Rasulullah, bisa jumpa dengan Rasulullah. Di depan kita ada guru yang membimbing kita. Cuma kita seandainya datang hadir, kemudian Masya Allah tidak bertambah cinta kita kepada Allah, tidak bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Ini hati-hati. Ini sampai tadi saya kemarin ngomong dengan wali Jakarta. Kata beliau, jangan sampai kita ini selama ini cuma jalan di tempat terus ini. Buya sudah sibuk-sibuk, sudah angkat kita, Masya Allah kita yang loyonya luar biasa. Oleh karena itu di sini butuh dari murid. Harus kita semua berjuang sama-sama. Ini bagaimana kita ingin mengharapkan, ya Buya tolong limpahkan, ya Buya tolong bantu kami. Bagaimana Buya bisa bantu kalau kita malas-malasan aja? Bagaimana kita Buya bisa bantu kalau kita sumpah terus kepada guru? Bagaimana kita Buya bisa bantu kalau prasangka buruk kita semakin banyak daripada prasangka baik kita kepada guru? Sudah lebih dari setengah jam, karena kemarin bilang setengah jam saja, Habibie jangan lebih, karena banyak yang ceramah. Insya Allah mudah-mudahan sedikit ini saja yang saya sampaikan kepada jemaah. Kalau datang ke Gorontalo, insya Allah silahkan tafadhol. Ya, ada Pak Bupati Gorontalo. Insya Allah beliau siap menjamu, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam dan mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada guru kita Nabi Salim Pak Jufri yang telah memberikan nasihat, menceritakan tentang perjuangan Rasulullah SAW. Semoga yang apa yang disampaikan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Kami sampaikan himbauan kepada Ustaz Dr. Hamdan untuk dapat naik ke panggung utama. Nggak ada ya? Acara selanjutnya penyampaian perjuangan Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh guru kita, ayahanda kita, Kiai Haji Syekh Zain Zarnuj. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأطهار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وأنه غفور رحيم غفر الله لنا ولكم. Yang kita hormati dan Allah muliakan mursyid kita, murabbi arwahina, Abuya dan Umi 1, Umi 2 beserta seluruh keturunan Abuya, putra-putranya dan putrinya, tak lupa seluruh para wali nangro, juga para kiai, para abu-abu dan bupati, baik yang dari Gorontalo dan wakil bupati dari Aceh Jaya, tak lupa Ketua Rakyat Seribe, Bapak Dr. Andes Haji Jupri, pembawa acara, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqobah. Kenabian itu tidak bisa diiktisab, diupayakan, dikejar dengan banyaknya ibadah, sekalipun ibadah kita sampai titik tertinggi, karena kenabian sudah ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sebentar cahaya, sebagaimana ada seorang yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu bahwa dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Lalu dijawab oleh ulama-ulama pada saat itu bertanya, "Ya Abdul Qadir, ahadkunhu amubtil?" Ucapan dia ini benar atau batal? Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, betul tapi tercampur dengan kebatalan. Yang dia lihat dengan mata kepalanya itu bukan Allah. Yang dia lihat adalah cahaya nur basirati. Yang dia lihat adalah pandangan mata hatinya memandang akan zamannya Allah yang saking indahnya sampai dia berkata itu adalah Allah. Maka musyahadah, memahami tajalli sifat itu dengan musyahadah. Kadang kita mendapatkan itu dari cahaya buruk dulu, Pak. Maka tadi sedikit aja jelek sangka, ya, kita terbanting jauh. Yang kita tuju itu cukup tinggi, ingin usul ke Allah, ma'rifat, terbangnya kita pendek. Supaya terbangnya ini tinggi, maka dasarnya bensinnya itu husnudzon. Maka saya yakin semua yang ada di sini orang-orang yang hatinya bersih dan husnudzon. Dan saja kepada guru kita, muslim, bahkan kepada siapapun kita selalu husnudzon. Karena hanya itu yang bikin kita tenang. Siapapun yang membenci orang-orang yang tenang, maka dia hidupnya akan gelisah. Lihat saja, Pak.
Orang-orang yang membenci orang-orang yang sabar, maka dia tidak enak tidur, gelisah, bangun tidur gelisah, melek gelisah, punya duit gelisah, nggak punya duit homo, nggak punya duit apalagi gelisah. Sementara orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, arif, itu ada ketentraman, istiqomah, ada ketentraman. Maka wajar orang-orang yang mencontoh Rasulullah itu akhlaknya baik-baik. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, jilid ke-32-nya. Ada yang 40 jilid, ada yang 30 jilid, tergantung ininya percetakannya. Rasulullah itu pernah ditarik sorbannya itu sama Yahudi. Hanya masalah Rasulullah belum bayar hutang. Perjanjian bayar hutangnya 3 hari. Belum 3 hari Rasulullah sudah ditagih. Sampai ditarik itu sorbannya. Dan berbekas pada lehernya. Dan mengeluarkan bahasa yang jelek ke Rasulullah SAW. Wa anta ya ibna Abdul Muttalib mutillun. Engkau hai anak Abdul Muttalib kalau bayar utang selalu lambat. Ini orang Yahudi, namanya Zaid bin Sa'nah. Orang Yahudi itu Pak, kalau ngapain orang, kakek-kakeknya dibawa. Nah, kalau di sini ada, kalau benci sama orang kakek-kakeknya dibawa, itu turunan Yahudi. Wa anta ya ibna Abdul Muttalib, bapaknya Rasul dibawa. Terus ke atas di bawah. Yahudi yang membuat Aceh ini kuat dan dia tidak bisa dijajah oleh Belanda, beda dengan pulau-pulau yang lainnya karena korikohnya Pak. Dan itu diakui oleh Snoker Gronya. Kitab Ar-Risalatul Majmu'ah itu adalah senjata ulama-ulama Aceh pada saat itu. Dan kita diberi oleh Abuya tentang Al-Majmu'ah itu, ternyata itu adanya di Leiden. Setelah saya dapat dari Abuya fotokopian, memang sudah cukup lama dan Masya Allah ilmunya itu ya. Di dalamnya mungkin semua kayak Tengku Ahmad, Tuhan Sari pada punya. Kemudian saya punya kenalan, kebetulan dia kuliahnya di Australia. Bisa nggak cariin kitab asli Al-Majmu'ah, Majmu'atul Risalah ini? Dia cari, kemudian dia bel temennya yang di Jerman, dicari perpustakaan Jerman, nggak ketemu yang Jerman, kemudian dia bel lagi ke Belanda, ternyata adanya di Belanda. Itu yang membawa adalah Snoker Gronya. Kenapa sama Snoker Gronya itu kitab dibawa? Itu adalah kitab orang Aceh. Sebab jika orang Aceh mempertahankan Thariqah, selagi kitabnya tidak dibawa, sulit untuk diadu dombanya. Maka kitab ini harus dicuri, Thariqah harus dihilangkan. Maka jika kita ingin menghancurkan Aceh, gampang, hancurkan Thariqah itu. Dan Alhamdulillah, kitab itu sekalipun tidak bisa dibawa, karena memang dijaga kesuhuannya, difoto-foto, kemudian sampai 107 halaman, dan itu sekarang sudah ditemukan. Jadi itu kitab yang Abuya ajarkan kepada kita, bagaimana yang diajarkan oleh Abuya, semuanya ada di situ, dan itu dipakai oleh ulama-ulama Thariqah sedunia. Di mana salahnya? Maka kalau saya sih bilang, tahu apa mereka? Saya ngomong apa nanti? Orang bodoh saja tidak mungkin mengatakan Allah dicipta dari Nur Muhammad. Mana ada? Ada di sini bagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Emangnya ajarnya kali Muhammad ibnullah kali?
Enggak kan? Gimana bisa lagi? Sebelum Habib saya dulu ya ngomong, tahu apa? Saya tahu Buya itu bukan dari orang-orang, dari mimpi nyari. Ini sering saya sampaikan supaya tambah kuat. Makanya saya yakin banget yang sini ini udah apa namanya? Sudah saringan banget ya, sudah saringan banget. Mudah-mudahan tetap di sini sampai nanti kita meninggal, malaikat duduk di atas kuburan kita dan pahala zikir malaikat dilimpahkan kepada kita. Amin. Ini hadirin waliul khosoh. Jadi Rasulullah SAW, tapi banyak seterusnya ya. Buya ini sedang mendidik kita seperti itu. Buya itu inginnya kita semuanya dekat dengan Allah. Semuanya. Buya nggak pernah pandang buruk. Dirasakan oleh kita yang pejabat, yang punya ilmu, yang tidak. Saya tadi sampaikan dengan Menteri MPTT ya. Karena surga akan selalu menyebar, melar, manjangin dalam kitab Abdulus Sholawat. Saking senangnya surga, sholawat dibacakan untuk Rasulullah. Makhluk-makhluk yang ada di surga, para bidadari mencintai Rasulullah. Dari sana, maka thariqah yang benar tidak mungkin menjauhi pintu Rasulullah. Masdulah, semua pintu tertutup jika menjauhi Rasulullah. Tanpa pintu Rasulullah tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqah kita, Abuya mengajarkan kepada kita dalam suluk, sholawat, sholat, apalagi zikir Allahu Allah, Ismudzat. Ini adalah pintu-pintu besar untuk sampai ke Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang dicintai Abuya. Amin. Dan mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Amin. Dan mendapatkan kecintaan dari Allah. Menurut saya segitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus orang jika sudah mendapatkan tempat yang tinggi, jiwanya akan tenang. Ciri orang yang derajat tertinggi, tenang. Istakoroh. Sakinah kayak air itu kalau nggak goyang-goyang tenang. Nah, orang yang gelisah, hasut, iri, dengki, dia belum memahami sifat Allah. Orang yang sudah memahami sifat Allah, tidak ada sakit. Siap untuk disakiti, tidak menyakiti, siap untuk disakiti. Lebih baik kita disakiti ketimbang menyakiti. Itu adalah ma'rifat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.